sebenarnya gini, yang perlu kita luruskan untuk tindakan mata atau operasi itu sebenarnya sesuai indikasi Mas. Nggak ada misalnya pasien umum harus seperti ini, pasien BPJS seperti nggak ada. Kita sama. Kalau pasien katarak harapannya kan bisa melihat lebih jelas lagi. Betul. Nah kalau misalnya pakai BPJS apakah nanti hasilnya cuma 50%? Kalau umum bisa 100%? Enggak. Jadi tergantung daripada kondisi masing-masing pasien. Misalnya katarak nih, kataraknya sudah mengalami komplikasi, otomatis ya kemungkinan besar hasilnya nggak akan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi bersama saya Muhammad Andi Basofi Rosadi dalam program Sapa, Suara Asik Perawat Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang banyak masyarakat Jombang terutama ya belum tahu Klinik Mata Jombang ini melayani fasilitas umum atau BPJS. Ini banyak yang belum tahu gitu kan. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas bersama perawat kamar operasi dari Klinik Mata Jombang. Di sebelah saya ada beliau, Mas Imam Tohari, AMD Keperawatan. Halo Mas Imam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Andi sehat luar biasa. Luar biasa ya. Aktivitas hari ini apa Mas? Kalau aktivitas hari ini pastinya kita persiapan sarapan, dan tadi kebetulan pas nyampe di klinik ada sedikit masalah sih mengenai pelayanan BPJS, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan. Jadi aman ya? Aman. Alhamdulillah. Berarti asoy hari ini ya? Masalah kecil asoy pokoknya. Oke. Oke Mas Imam, langsung saja. Ini kita mau istilah itu kulik-kulik lah pengetahuan tentang di Klinik Mata Jombang ini sebenarnya bisa nggak sih melayani fasilitas BPJS gitu ya, Mas Imam. Siap Mas Andi. Jadi untuk Klinik Mata Jombang sebenarnya sudah kurang lebih 3 tahun ya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Untuk melayani pasien BPJS Kesehatan itu memang ada persyaratan tertentu yang memang harus dilakukan oleh pasien. Ya, paling utama adalah harus ada rujukan dari vaskes pertama. Nah ini seringkali kan pasien tidak tahu ya, karena Klinik Mata Jombang itu termasuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi otomatis harus ada rujukan dari vaskes pertama. Oh gitu. Itu ya, jadi harus periksa dulu di vaskes pertama dulu. Nanti kalau memang dirasa penyakitnya itu atau masalahnya yang diderita terutama mata ya, apakah ada tindak lanjut yang harus rujuk ke fasilitas tingkat lanjut termasuk klinik mata. Nah baru bisa dirujuk, tidak serta-merta pasien sendiri. Nah ini seringkali pasien betul. Seringkali kan saya minta rujukan ke ini, sebenarnya nggak boleh seperti itu. Karena ada beberapa kasus yang tidak perlu dirujuk, yang kasus-kasus ringan gitu Mas Andi. Oke. Berarti pada intinya Klinik Mata Jombang pun juga bisa ya Mas ya melayani fasilitas BPJS itu tadi bisa, ya Mas, selain umum lah ya. Karena kan emang sedikit banyak orang yang belum tahu lah Mas. Gitu kan, makanya ini kita mau datangkan jenengan untuk bahas ini tadi gitu kan. Nah tapi Mas, apa saja sih yang tindakan bisa di cover oleh BPJS di Klinik Mata Jombang ini? Iya, untuk yang saat ini yang sering kali kita lakukan ya di Klinik Mata Jombang itu terutama sih kasus katarak, kasus pterygium atau yang disebut masyarakat luar sana itu daging tumbuh, kemudian ada glaukoma. Selama tindakannya itu hanya cukup dengan anestesi atau bius lokal, maka bisa dilakukan di Klinik Mata Jombang Mas. Tapi kalau misalnya harus bius total karena kita belum ada rawat inap, maka kita rujuk ke vaskes tingkat lanjut yang memiliki fasilitas dan kompetensi yang dibutuhkan pasien tersebut. Oke. Jadi selama ini yang sering kali kita lakukan terutama pasien-pasien katarak.
Dan untuk tindakan-tindakan lain yang tidak di kamar operasi itu sebenarnya banyak juga. Mungkin nanti Mas Andi bisa dijadwalkan untuk pembahasan di rawat jalan. Oh Maksudnya iya, bener. tindakan-tindakan seperti laser itu kan banyak ya. Berarti kalau yang tadi jenengan sampaikan ini yang biasa dilakukan di kamar operasi ya? Ya, yang Oke. biasanya kan kebetulan saya di kamar operasinya. Siap. Jadi itu sih 4 kasus yang paling banyak itu. Di Oke. katarak, glaukoma, kemudian daging tumbuh, sama mungkin benjolan-benjolan atau tumor yang kecil itu yang Kayak bintitan gitu ya Mas ya? ya ada itu Oh, kasus ya, oke. seperti itu. Ya. Nah, ini Mas, apa benar sih Mas, apa tindakan operasi yang tadi ya, ketika orang itu menggunakan umum dan BPJS, ada bedanya nggak sih gitu kan? Kadang itu banyak beberapa pasien itu juga bertanya-tanya gitu kan, enak nggak umum nggak BPJS kok ngene kan gitu. Iya. Kadang ada desas-desus gitu loh Mas. Nah, ini mau tanyakan jenengan. Iya. Bener Ya nggak? perlu sebenarnya gini ya, yang perlu kita luruskan Iya. untuk tindakan mata atau operasi itu sebenarnya sesuai indikasi Mas. Nggak ada misalnya pasien umum harus seperti ini, pasien BPJS seperti nggak ada. Kita sama dalam arti sesuai dengan indikasi atau kasus pasien masing-masing. Misalnya operasi katarak nih harus operasi katarak, otomatis kalau umum juga akan biusnya sekarang kan tetes ya, pakai tetes mata biusnya, otomatis BPJS ya sama, nggak ada bedanya. Mungkin BPJS disuntik enggak, sama kita pelayanannya. Oke. Cuman yang perlu kita luruskan pembedanya itu di proses. Misalnya pasien umum kan pendaftaran cukup kita daftar dengan identitas KTP katakan. Oke. Sudah. Nah, yang saya jelaskan awal tadi, kalau pasien BPJS otomatis prosedurnya beda, lebih panjang. Periksa dulu lah di fase pertama apakah perlu dilakukan tindak lanjut operasi, maka dirujuk. Nanti ketika sudah dirujuk, nah nanti kan diperiksa di klinik mata Jombang. Nah, itu apakah memenuhi syarat sudah bisa dioperasi misalnya. Oh, karena harus seperti ini, kita rawat dulu atau mungkin bisa langsung operasi, kan tergantung pemeriksaan. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada proses dari awal seperti apa. Karena kan harus kita menyesuaikan regulasi atau aturan daripada jaminan kesehatan BPJS itu. Oke. Itu jadi Berarti memang intinya itu secara tindakan sama saja sama ya Mas ya. secara prosedur pendaftaran itu yang mungkin beda ya itu. Nah, itu apakah juga mempengaruhi pada hasilnya Mas setelah di tindakan operasi tadi ya kan? Hasilnya kalau misal nih yang umum bagus gitu kan, yang BPJS nggak bagus lah misal gitu kan. Ini contoh aja sih yang saya sampaikan. Itu bener nggak sih gitu kan Mas? Ini kadang orang-orang juga bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya itu tidak benar Mas, sama sekali tidak benar. Jadi kalau misalnya kita ambil satu kasus ya, yang paling sering terjadi itu katarak. Kalau operasi katarak harapannya kan bisa melihat lebih jelas lagi. Betul. Nah, kalau misalnya pakai BPJS apakah nanti hasilnya cuma 50%? Kalau umum bisa 100%? Enggak. Jadi tergantung daripada kondisi masing-masing pasien. Misalnya katarak nih, kataraknya sudah mengalami komplikasi, otomatis ya kemungkinan besar hasilnya nggak akan maksimal. Itu kalau misalnya pasiennya tidak ada masalah komplikasi, ada katarak, dioperasi, ternyata hasilnya bagus, meskipun BPJS umum hasilnya juga terpengaruhi oleh kondisi pasien tersebut. Jadi misalnya pasiennya sama-sama katarak, yang satu komplikasi pakai umum, yang satu komplikasi pakai BPJS, hasilnya juga nanti tergantung saraf mata. Karena operasi katarak gini Mas Andi, operasi katarak itu kan mengambil kataraknya, lensa itu kita ibaratkan lampu ya, lampu sama ada aliran listrik kabelnya. Kalau lampunya sudah diganti dengan lensa atau lensa baru, itu lampunya diganti yang bagus, otomatis kita lihat salurannya, saraf matanya bermasalah enggak. Kalau misalnya enggak bermasalah, otomatis harapannya pastinya bagus hasilnya. Kalau sudah dioperasi kok tidak bagus, kita lihat lagi, oh ternyata sarafnya enggak bagus. Nah, mungkin masyarakat itu belum tahu tentang kondisi-kondisi seperti itu. Memang perlu penjelasan yang secara detail supaya pasien mengerti kondisinya, gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya kalau BPJS hasilnya jelek, kalau umum hasilnya bagus, enggak. Nanti tergantung kondisi pasien masing-masing. Gitu. Oke, benar. Terkadang ya itu tadi benar ya Mas ya, mungkin ada pasien ini punya kendala komplikasi penyakit yang lain gitu kan.
yang mempengaruhi hasilnya mungkin kurang maksimal gitu ya. Mungkin nggak ada bedanya juga di lensa ya Mas ya? Ada nggak lensa-lensa yang dipilih itu tadi? Nggak ada Mas, yang beda lensa adalah di ukuran lensa. Sebelum kita lakukan operasi katarak, kita namanya biometri pengukuran lensa. Itu yang membedakan ukurannya, tapi kalau masalah lensa ya kurang lebih sama ya? Yang kita tanam. Kalau misalnya butuh power, misalnya katakan standar 18, 20 sampai 20, ya kita sesuaikan hasil biometrinya. Nah mungkin ada hal-hal yang mungkin dengan hasil biometri yang kayak minus atau high myop, itu kan lensanya memang terbatas ya, kadang-kadang kita nggak ada stok. Itu memang kita sesuaikan, makanya kita ukur dulu supaya sesuai dengan kebutuhan pasien agar penglihatannya harapannya lebih bagus lagi. Oke, benar. Seperti itu berarti ya Mas ya. Yeah. Nah, terus gini Mas, sebenarnya pelayanan BPJS itu ribet gak sih Mas? Menurut jenengan nih ya kan. Ini banyak yang tanya gitu kan. Tapi itu termasuk hoak atau fakta gitu kan, ribet gitu. Kalau saya pribadi Mas ya, saya juga menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya nggak ada yang ribet kalau kita tahu proses dan prosedurnya. Misalnya tadi yang saya jelaskan, harus daftar dari fase pertama dulu, periksa dulu. Kalau kita tahu seperti itu dan syaratnya apa, nggak ada yang ribet menurut saya. Saya juga menggunakan BPJS Kesehatan. Kalau misalnya sakit atau mungkin ada kendala apa, saya juga itu melakukan pemeriksaan menggunakan BPJS, karena itu kan termasuk program pemerintah ya. Dan kita juga mendukung sehingga nanti semua masyarakat bisa tidak keberatan kalau sakit dan sebagainya, ada jaminan itu. Itu ada aplikasi online-nya nggak sih Mas sebenarnya? Nah itu tadi mau saya jelaskan, mau saya teruskan. Gitu Pak. Ya. Jadi ada namanya JKN Mobile itu untuk mempermudah kita. Jadi misalnya mau periksa besok nih, kita daftar dulu, kita milih dokternya atau mungkin jam berapa, sehingga ketika kita datang sesuai dengan aplikasi di JKN Mobile. Misalnya dapat antrian 3 nih, estimasi waktu jam 10 pagi. Kita datangnya paling tidak setengah jam sebelumnya, nanti dilayani sesuai, nggak sampai nunggu lama nih Mas. Nah itu tujuannya JKN Mobile. Jadi harapannya nggak sampai pasien itu menumpuk sehingga nanti waktu tunggu sehingga panjang dan sebagainya, sehingga pasien tidak tepat terlayani. Oke. Berarti dibilang ribet itu karena emang nggak tahu ya Mas ya. Iya betul. Kalau saya sendiri juga sudah melakukan istilahnya pemeriksaan dengan menggunakan BPJS ya selama ini ya mudah, maksudnya aman-aman saja sih Mas gitu. Yang penting kita tahu aja lah prosesnya gitu ya. Oke, siap. Luar biasa Mas Imam untuk penjelasannya pada hari ini ya. Mungkin Mas ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman atau pasien yang di luar sana mungkin Mas. Jadi untuk yang mau saya sampaikan sebenarnya kan mungkin ya belum banyak masyarakat yang di luar sana yang belum tahu Klinik Mata Jombang itu bisa melayani BPJS apa enggak. Silakan masuk dulu ya, yang di luar masuk dulu biar mengenal kita. Nanti kita akan jelaskan di Klinik Mata Jombang, misalnya belum tahu atau mungkin yang sudah tahu kita pelayan BPJS, ya monggo lah kalau misalnya ada kendala mata, terutama mata, karena kita hanya melayani kekhususan untuk mata, ya monggo nanti langsung saja ke Klinik Mata Jombang. Insya Allah nanti bisa terpenuhi kebutuhannya. Misalnya sakit apa, kita lebih komprehensif lah pemeriksaannya gitu. Ada alat-alat dan sebagainya yang lebih lengkap, lebih modern, pastinya disesuaikan kebutuhan yang sekarang. Oke, luar biasa ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Imam untuk penjelasan dan informasinya ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan edukasi untuk penonton setia Sapa Suara Asik Perawat Anda yang ada di luar sana ya. Oke Mas Imam, mungkin next kita akan undang lagi jenengan untuk siap Mas Andi, siap. Ngobrol-ngobrol lagi lah tentang pelayanan kesehatan mata ya. Mungkin itu aja yang kita bahas pada hari ini. Baik, untuk penonton setia Sapa Suara Asik Perawat Anda, jika suka dengan video ini,
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Klinik Mata Jombang. Klinik Mata Jombang, solusi tepat kesehatan mata Anda. Saya Andi, pamit undur diri. Terima kasih, jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.